Shalom. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi Bu Bekti. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sinta? Yes, luar biasa Bu Bekti. Oke. Oh iya, sampai lupa loh Bu Sinta, kita menyapa anak-anak yang ada di rumah. Gimana anak-anak yang ada di rumah? Baik-baik semua kan? Iya, puji Tuhan, semuanya baik dan sehat karena kita juga diberkati oleh Tuhan Bu Sinta. Karena mulai pagi hari, siang hari, dan malam hari kita selalu dipelihara oleh Tuhan Bu Bekti. Iya, betul. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Yes, siap dong Bu Bekti. Oke, kalau semua siap, sebelum kita buka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu Bu Sinta. Ya, tapi Bu Bekti, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sudah bangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, sertai kami. Engkau berkati setiap aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, masih semangat kah Bu Bekti? Oh, masih tentunya Bu Sinta, kan kita baru mulai. Oh iya, yes, semangat. Bu Sinta, sepertinya hari ini ada yang beda deh. Apa itu Bu Bekti? Ini pakaian kita. Oh iya dong Bu Bekti, hari ini mengapa kita memakai pakaian seperti ini? Karena dalam minggu ini tema kita adalah pelayan gereja. Wow, tapi kok pakaiannya kita seperti Bu Tani yang mau pergi ke sawah ya Bu Sinta? Jangan salah Bu Bekti, kita ini juga pelayannya Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan, betul tidak? Iya, betul sekali Bu Sinta. Nah, anak-anak, siapa yang di antara kalian di rumah yang ingin menjadi pelayannya Tuhan? Wah, ternyata banyak juga anak-anak ingin menjadi pelayan Tuhan loh Bu Bekti. Kalau kita sudah melayani Tuhan dan bekerja di ladangnya Tuhan, kita tidak akan merasa lelah. Karena apa? Karena Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan kita untuk menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Iya, betul sekali Bu Bekti. Seperti pujian yang akan kita pujikan kali ini bersama-sama. Jangan lelah. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, betul. Cerita firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bu Puji. Iya betul Bu Sinta. Tahu nggak kalau judul firman Tuhan kali ini apa? Judul firman Tuhan kali ini Bu Bekti, jangan lelah. Oh, pasti semua anak-anak yang sudah ada di rumah penasaran nih, apa ceritanya? Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Iya, betul. Kita siapkan hati kita, telinga kita, dan kita akan bernyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan. Anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Saat ini tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan siapkan hati pikiran kami agar kami menjadi tanah yang subur dan firman Tuhan tertanam, berbunga dan berbuah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarnya. Amin. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh Kakak Rehan. Bala pada saat ini pembacaan Alkitab yang diambil pada 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud laba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu.
Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan tadi tentang sesuatu yang kita juga sudah banyak kenal, yaitu lihat, Ibu sedang apa ya? Menjahit sesuatu, membuat sesuatu, yaitu membuat kemah. Gampang apa susah ya membuat kemah? Sangat susah. Nah, rasul yang satu ini mempunyai keahlian membuat kemah. Siapa namanya? Ayo kita berkenalan. Namanya adalah siapa ya? Paulus, benar. Namanya Paulus. Salah satu murid Tuhan Yesus yang Tuhan pilih sendiri. Sebelumnya Rasul Paulus tidak menyukai orang-orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan tangkap dan Tuhan mengizinkan Rasul Paulus melayani, Rasul Paulus melayani dengan sepenuh hati. Dan Rasul Paulus ini juga yang telah menulis banyak sekali surat di dalam Perjanjian Baru. Coba dihitung, ada berapa? Ayo kakak remaja, ayo kakak Madya. Sudah tahu berapa? Berapa jumlahnya? Betul, kakak Madya, kakak remaja, semuanya hebat. Ada 13 kitab atau 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kelihatannya sangat lelah. Ini dia gambar Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu tersenyum meskipun dia pada saat lelah. Ketika dia begitu banyak dihina, dia difitnah oleh banyak orang yang tidak menyukai pelayanan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Rasul Paulus tidak pernah merepotkan orang. Rasul Paulus juga tidak pernah merepotkan teman-temannya. Dia berusaha untuk mencari biaya dan dana dengan cara membuat kemah. Dia menjahit sendiri. Tangannya kadang terluka. Aduh, kena jarum. Ya, dan berdarah. Tetapi dia teruskan. Dan dia bekerja selalu dengan tersenyum. Rasul Paulus yang telah menulis 13 surat kepada jemaat-jemaat yang dimulai dari jemaat di Roma, kemudian Korintus, ya? Iya, yang sudah hafal diteruskan sendiri. Tetapi yang sekarang kita akan pelajari adalah bahwa perjalanan Rasul Paulus tidak pernah lelah di dalam memberitakan Injil. Injil adalah kebenaran Allah. Injil adalah surat dari Allah yang ditulis oleh para saksi-saksi Allah yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Di dalam Injil semua menuliskan hal yang sama, yaitu tentang satu orang yang luar biasa bernama Yesus Kristus. Injil apa saja yang sudah memberitakan tentang Tuhan Yesus? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Puji Tuhan. Baik anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus meneladani Rasul Paulus. Rasul Paulus bekerja tanpa lelah dan dia tidak pernah merepotkan orang lain. Dan dia bekerja dengan tersenyum. Jangan lupa tersenyum. Meskipun dalam situasi pandemi,
Meskipun dalam situasi yang kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman sahabat kita di gereja. Tetapi dengan ibadah di rumah, kita juga tersenyum memuliakan nama Tuhan. Baik, kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis banyak surat, tetapi dia tidak sombong. Murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus 12 orang, ya, itu menulis beberapa surat. Tetapi Rasul Paulus menulis 13 surat dan hampir semua surat itu tertulis di dalam Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus tidak pernah ingin pujian. Wah, supaya aku dipuji oleh temanku. Wah, supaya aku dipuji oleh Bapak Pendeta. Supaya aku dipuji oleh guruku. Bukan. Ya, tetapi dia melakukannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sanggup anak-anak untuk meniru Rasul Paulus? Firman Tuhan hari ini sangat menolong kita. Membantu kita untuk kita bersikap yang tidak sombong. Kita tidak bersikap arogan. Menjadi sok karena aku diberkati dengan talenta-talentaku. Tidak. Tapi Rasul Paulus dengan rendah hati selalu tersenyum memberitakan Injil dan banyak orang diberkati. Dan firman Tuhan hari ini kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri firman Tuhan itu dan kita akan menyanyikan Kerja Buat Tuhan. Bu Bekti, tahu tidak kalau kita menjadi pelayan Tuhan, Iya. itu kita akan memperoleh apa? Wah, berkat dong tentunya Bu Sinta. Seperti kita setiap hari sudah diberkati oleh Tuhan. Yang seperti sungai yang mengalir, Bu Sinta. Ya, betul sekali Bu Bekti. Iya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu memberi berkat Iya. rohani dan jasmani. Iya, nah oleh sebab itu Bu Sinta, kita harus mengucap syukur dan mengembalikan sebagian berkat itu kepada Tuhan. Melalui persembahan yang akan dikumpulkan Bu Bekti dan untuk mempersiapkan kita akan menyanyikan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
Puji Tuhan Bu Bekti, tak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Iya betul, kita di awal tadi sudah berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, dan tiba saatnya kita berpamitan dengan anak-anak di rumah. Iya betul sekali, Bu Bekti yakin anak-anak di rumah sudah paham betul bagaimana tentang protokol kesehatan yang tentunya selalu diingatkan oleh Mama Papa. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, Engkau telah sertai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan jumpa lagi untuk minggu depan. Dan tentunya di channel yang sama. Ya, Sampai jumpa. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.